dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024 menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Kami akan perkenalkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Yohanes Franciscus Lema, SIP MSI, dan Ibu Jane Natalia Suryanto. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 memiliki visi NTT bangkit melejit, berdaya saing, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tenggara Timur nomor urut 2, Bapak Emmanuel Melkiades Latalena, SSI APT, dan Bapak Dr. Andes Joni Asadoma M. Hum. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini memiliki visi NTT sehat, cerdas, maju, sejahtera. Berikutnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur nomor urut 3, Bapak Simon Petrus Kamlasi dan Bapak Adrianus Garu, SEMSI. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 memiliki visi NTT siaga, mewujudkan masyarakat bermartabat yang mandiri, maju, adil, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk menempati tempat duduknya kembali. Bapak dan Ibu dan pemirsa, langsung saja kita mulai debat calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024. Pada sesi pertama, kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon. Dalam penyampaian, para calon dapat memakai pemaparan dalam bentuk gambar dan materi presentasi, namun bukan dalam bentuk video atau gambar yang bergerak. Kesempatan pertama akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Untuk itu kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Kami persilakan kepada Bapak Yohanes Franciscus Lema dan Ibu Jane Natalia Suryanto untuk maju ke podium. Waktu Anda 5 menit, dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Selamat malam, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saya cintai, yang kami berdua banggakan dan juga hormati, Paslon 2 dan Paslon 3 yang kami hormati. Tema debat perdana pada malam hari ini adalah mengenai pelayanan publik. Tema ini sangat penting karena selain melakukan, menjalankan pembangunan dan pemberdayaan rakyat, fungsi utama dari pemerintah adalah melahirkan, menghadirkan pelayanan publik yang prima. Memimpin berarti melayani. Pemimpin sejatinya adalah pelayan. Maka pilkada ini merupakan ajang dan mekanisme demokratis untuk memilih pelayan rakyat. Itu mengapa dalam program pertama ANSI dan JEN, dalam 5 program NTT Menyala, kami menempatkan NTT Bersih Melayani sebagai program pertama. Fokus dari NTT Bersih dan Melayani adalah menghadirkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan tentu berorientasi melayani. Masyarakat NTT, kami hadir untuk menjadi pelayan bagi Anda sekalian. Dan untuk mewujudkan hal ini, maka pemimpin harus memimpin proses transformasi birokrasi, sehingga kemudian bisa menghadirkan
birokrasi yang memenuhi 4 spirit dan kualifikasi. Pertama, birokrasi yang bersih, bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan konflik of interest. Birokrasi yang transparan, terbuka, dan mudah diakses oleh publik. Birokrasi yang akuntabel, yang selalu rutin dan berkala memberikan laporan hasil kinerja kepada masyarakat, sang empunya kedaulatan rakyat ini. Dan terakhir, keempat, birokrasi yang profesional. Profesionalisme seorang birokrat adalah hadir menjadi pelayan publik. Saya telah menjalankan semua ini saat menjadi anggota DPR RI. Secara rutin, setiap 6 bulan sekali, saya memberikan laporan kinerja sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat NTT. Saya juga tidak pernah sekalipun menerima uang yang tidak ada potongan pajaknya. Inilah yang disebut dengan integritas seorang pemimpin dan pejabat publik. Dan hari ini NTT membutuhkan hal ini. Kalau kita bicara tentang pelayanan publik, latar belakang saya adalah politisi dengan latar belakang pengusaha. Kita harus belajar dengan kultur perusahaan, di mana customer itu adalah raja. Perusahaan itu mengikuti apa kata rajanya. Tapi itu belum sepenuhnya diadopsi di birokrasi, di mana rakyat itu sebenarnya adalah raja yang sesungguhnya. Sehingga pemimpin seharusnya menjadi pelayan bagi masyarakatnya. Jadi kita bukan pemimpin yang pamer kesombongan, kita pemimpin yang melayani rakyat. Kalau di korporasi atau di perusahaan ada yang namanya good corporate governance, maka untuk birokrasi harus ada good government governance. Kata kuncinya adalah keteladanan kepemimpinan. Jika pemimpinnya bersih, maka birokrasinya tidak berani tidak bersih. Dan birokrasi bersih pasti berorientasi menjadi pelayan publik. Dan melayani secara prima dan berkualitas akan menghadirkan sesuatu yang sangat mahal dalam politik. Apa itu? Trust publik. Dan trust publik ini akan mendapatkan dukungan luas masyarakat dan juga dunia usaha. Lapangan kerja akan terbentuk. Bapak Mama, kami hadir untuk memberi diri menjadi pelayan publik bagi rakyat Nusa Tenggara Timur. Menyerahkan. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih Bapak Yohanes Franciscus Lema dan Ibu Jane Natalia Suryanto. Kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Kepada Bapak Emmanuel Melkiades Makaleda dan Bapak Joni Asadoma, waktunya 5 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam baya dan salam sejahtera. Yang saya hormati pasangan nomor urut 1 Pak Ansi dan Bu Jen, nomor urut 3 Pak Simon dan Pak Andre Garu, beserta semua tamu undangan yang kami banggakan. Saya dan Pak Joni Asadoma mengucapkan juga selamat bertemu kepada seluruh masyarakat NTT yang hadir di ruangan ini maupun yang memantau dari seluruh NTT dan seluruh tanah air. Bapak Ibu sekalian, kita hidup di Kepulauan Pulau Bamora yang merupakan pintu gerbang paling selatan dari Republik Indonesia. Kita terkadang cuma melihat timur barat, tapi utara selatan juga itu adalah salah satu bagian dari geografis Indonesia yang harus juga kita lihat bahwa bagian selatan Republik ini menjadi penting. Dan kita sama-sama tahu bahwa setelah 66 tahun NTT berdiri, kita masih sangat tertinggal, cukup tertinggal dari daerah lain, di mana saat ini NTT masih berada pada peringkat keempat sebagai daerah termiskin di tanah air. Dari 3 ke 4 itu karena Papua mekar, jadi ada 6
provinsi yang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada titik inilah kemudian kami melihat bahwa tema malam hari ini yang ingin kita bahas bersama ini sesuai dengan visi misi kami, ingin membangun bahwa NTT ke depan ini harus dia lebih maju, lebih sehat, lebih cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Kami melihat bahwa peran birokrasi dia sangat penting. Dia harus betul-betul sesuai undang-undangnya itu, dia membangun, dia melayani, dan dia melakukan pemberdayaan. Pada 3 titik ini, Melki Joni, pasangan nomor 2 ini, kami pastikan bahwa semua ini akan kami kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok pemerintah Provinsi NTT. Paling tidak, pada jabatan kami di masa lalu, sebagai ketua Panjaru Kesehatan, salah satu sudah kami kerjakan adalah memastikan agar teman-teman tenaga kesehatan itu tidak lagi repot mereka ketika ngurus STR. Undang-undang ini kami putuskan bersama dengan pemerintah, membebaskan STR agar mereka juga bisa melayani masyarakat dengan baik. Sepanjang kami juga DPR RI misalnya, kami juga coba melakukan apa yang menjadi spirit dari layanan birokrasi ini. Kami juga menjadi bagian dari pemerintah pusat. Kami sudah mendorong agar kira-kira masuk 3 triliun rupiah bagi NTT untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Ben Boy. Rumah Sakit Umum Pusat Ben Boy ini sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat NTT. Kita tidak perlu lagi keluar NTT, kita cukup di NTT untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Juga 30 balai latihan kerja yang juga sudah tersebar di seluruh NTT dengan baik, sudah membantu banyak tenaga kerja kita untuk melatih diri di NTT maupun bekerja di luar negeri, maupun juga untuk terpenuhnya BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerjaan. Kami tadi sudah juga berbagai kesempatan kami sampaikan bahwa kita mendorong untuk adanya 100.000 pekerja bisa kita jangkau dengan BPJS Tenaga-Kerjaan. Dan terutama juga adalah kami juga terus mendorong agar birokrasi ke depan memastikan bahwa hilirisasi produk non-tambang bisa kita dorong untuk memastikan bahwa ada penambahan uang yang dipegang oleh rakyat di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, untuk sektor lain kami akan memberikan kepada Kakak Joni Asodoma. Silakan. Reformasi birokrasi akan menjadi langkah penting untuk memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan bebas korupsi serta pembangunan yang berkualitas. Kami pastikan kesejahteraan para ASN sebagai ujung tombak dari birokrasi, di mana kami menjamin bahwa TPP yang selama ini tersendat-sendat akan kami salurkan ketika kami akan memimpin. Pada saat saya sebagai Kapolda NTT, tindak pidana perdagangan orang serta kekerasan dan pelecehan seksual sudah menjadi masalah. Langkah-langkah serius kami ambil untuk menangani masalah tersebut. Pada tahun 2023, kami berhasil menetapkan 53 orang sebagai tersangka kasus TPPO. Dengan menggunakan pengalaman saya di Polri, kami berkomitmen untuk memprioritaskan pendekatan pencegahan dan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk di dalamnya kepala desa. Karena itu mari kita bekerja sama membangun NTT maju, sejahtera, cerdas, dan berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Immanuel Melkiades Lakalena dan Bapak Joni Asodoma. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Kami persilakan Bapak Simon Petrus Kamlasi dan Bapak Adrianus Garu. Waktu Anda 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Selamat malam para hadirin. Paslon 1, Paslon 2 yang saya hormati, dan selamat malam untuk seluruh warga NTT yang saya cintai di rumah masing-masing secara langsung menonton debat ini. Izinkan saya menyampaikan bahwa visi paket siaga adalah NTT siaga mewujudkan masyarakat bermartabat yang maju, mandiri, adil, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk melaksanakan visi ini, kami melaksanakan 8 visi yang memang nanti akan saya highlight sesuai dengan tema kita malam ini. Bahwa asta misi untuk mewujudkan, maka diturunkan dalam misi yaitu siaga infrastruktur.
siaga ekonomi, siaga tata kelola. Dalam hal ini transformasi tata kelola pemerintahan yang accountable, berintegritas, inovasi dan adaptif. Kemudian siaga hukum, mewujudkan supremasi hukum dan demokrasi yang menjamin keadilan, kepastian hukum dan stabilitas. Yang kelima, siaga sosial budaya dan lingkungan. Keenam, siaga kesehatan dan pendidikan. Ketujuh, siaga wilayah. 8, siaga berkelanjutan. Untuk mengeksekusinya ada nawa aksi dari siaga. Yang pertama, siaga air dan energi. Kami menitikberatkan dalam nawa aksi siaga air dan energi serta mendukung program strategis nasional swasembada pangan dan swasembada energi, sekaligus mewujudkan potensi energi baru terbarukan di NTT, yaitu Sumba Iconic Island, Flores Geothermal Island, dan Timor Biomass Island, di mana penggunaan energi ini untuk kesejahteraan masyarakat NTT. Yang berikutnya siaga kesehatan, siaga pendidikan, siaga ekonomi, siaga infrastruktur, siaga pertanian, kelautan dan perikanan, siaga budaya dan pariwisata. Dan sesuai dengan tema malam ini, maka dalam siaga hukum kami akan pastikan hukum menjadi panglima dalam pemberantasan KKN, human trafficking, praktek ilegal di bidang kelautan, perikanan, kehutanan, tambang dan lainnya. Selanjutnya, siaga tata kelola pemerintahan. Kami akan memimpin bersama 12.989 orang ASN sebagai pasukan siaga dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan ASN yang proaktif, inovatif, profesional, disiplin, dan kami akan pastikan bahwa 12.989 ASN ini akan terjamin kesejahteraannya. Maka dalam kaitannya dengan tema malam ini, saya dan Pak Andre akan memimpin perubahan NTT dengan reformasi birokrasi tematik, khususnya air dan energi baru terbarukan, inovasi pelayanan bidang kesehatan, fokus pada penanganan stunting, lalu kemiskinan, kemudian pendidikan, dalam rangka inovasi pelayanan pemerintah NTT yang mandiri pangan, energi, dan fiskal untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan NTT. Silakan ditambahkan. Oke, terima kasih. Bagaimana mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih? Tentu ya, kita butuh kolaborasi ya antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat atau three society. Sehingga tekad kami adalah kita bahu membahu dan kerja bersama tanpa sekat, sehingga tidak kelompokkan birokrasi, tidak kelompokkan pengusaha, ya, tidak kelompokkan rakyat. Mari bahu membahu membangun NTT agar lebih maju dan mandiri dan sejahtera. Ayo itu. Terima kasih. Selamat malam. Baik, waktu Anda masih tersisa Siaga, 13 detik. siap menang dan siap memimpin. Waktu Anda masih tersisa 13 detik. Ingin dilanjutkan atau cukup? Udah, Mas. Baik, terima kasih Bapak Simon Petrus Kamlasi dan Bapak Adrianus Garu. Kami persilakan kembali ke tempat. Hadirin dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Pada segmen berikutnya, kami akan memperdalam visi, misi, dan program kerja dari para calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah disampaikan tadi. Tetaplah bersama kami di debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024.